Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, anakku solih-solihat. Mudah-mudahan ini di semester terakhir ini ya, tema 4 ini, pembelajaran 4 sampai 6 ini semakin dipahami ya oleh anak-anak tentang kebersihannya. Kita akan membahas ya tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum ya. Nah, tujuannya tentunya anak-anak akan dapat memahami bahwa tempat yang bersih itu kita butuhkan. Kenapa? Untuk menjaga kesehatan ya. Nah, kita simak di sini ya. Di sini ada WC umum yang kotor itu harus dibersihkan. Nah, anak-anak harus paham dulu tempat umum itu seperti apa. Tempat umum itu adalah tempat yang dimanfaatkan tempat tersebut oleh banyak orang. Kalau rumah bagaimana? Kalau rumah kita bukan tempat umum anak-anak. Kalau itu adalah tempat pribadi ya. Nah, tempat umum itu contohnya WC umum yang misalnya di terminal ya, di stasiun suka ada kan. Kemudian rumah sakit, puskesmas itu juga tempat umum ya. Kemudian apalagi pom bensin, swalayan itu juga tempat umum. Nah, di tempat umum anak-anak harus paham ya bahwa di situ semua orang ada di sana. Nah, kita harus perhatikan itu ya. Makanya di sana ada petugas kebersihan yang akan membersihkan tempat-tempat umum tersebut. Nah, contohnya ya tadi di WC umum itu yang kotor itu harus dibersihkan ya. Jangan sembarangan ya. Kita juga usahakan ketika memasuki WC itu bersih ya. Keluar juga tempatnya itu juga harus bersih, jangan meninggalkan ya kotoran untuk orang lain, kan orang lain juga akan jijik ya. Nah, ciri-ciri WC umum yang kotor seperti apa ya? Tentunya lantainya licin ya, licin, banyak sampah ya, kemudian tersumbat itu saluran airnya, dan selain itu juga apa? Tidak ada alat kebersihannya itu, kemudian airnya kotor. Nah, itu diantaranya ya, dan bau ya. Itu bisa dituliskan ya di sini ya, halaman 182. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan ya untuk perhatikan itu ada gambar batang sabun ya yang kemarin anak-anak sudah membuatnya ya. Itu perlu nggak kita untuk di tempat WC misalnya? Iya, perlu sekali. Kan ketika kita buang air besar itu tangan kita harus dicuci ya. Misalnya dengan sabun batangan ini. Sabun batangan ini bentuknya apa? Iya dong, bentuknya tentunya balok. Ibu, aku pernah lihat sabun batangan bentuknya lingkaran. Iya, tidak apa-apa, boleh. Nah, kebetulan ini bentuknya balok ya. Balok merupakan contoh bangun ruang. Anak-anak bisa perhatikan nih ya. Ada pola susunan balok nih. Ada yang tidur, ada yang tegak berdiri. Ya, tidur, tegak berdiri, tidur, tegak berdiri. Itu adalah urutan ya, pola-pola dari balok. Nah, anak-anak perhatikan ya. Anak-anak dapat mengisi ya untuk latihan itu halaman 185 sampai 186 itu anak-anak tinggal gambarkan ya bentuk baloknya. Ingat, kalau bangun ruang itu terlihat ada garis putus-putusnya untuk menunjukkan bahwa itu bangun ruang. Kalau hanya bentuk persegi panjang itu bukan balok, tapi itu dasar dari balok adalah persegi panjang. Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Di sini ada percakapan. Ya, banyak percakapannya ya anak-anak ya. Ini seorang ayah, ibu dan anaknya sedang membahas tentang pemisahan sampah ya, sampah organik dan anorganik ya. Nah, ini apa itu organik? Organik itu yang masih bisa didaur ulang ya. Anorganik itu yang tidak bisa didaur ulang. Daur ulang itu apa? Daur ulang itu yang bisa dibuat lagi, diubah lagi ya menjadi benda-benda yang lain, bisa untuk pupuk ya. Kemudian yang
ramah lingkungan ya. Kalau anorganik itu yang susah, sulit, butuh waktu yang lama untuk menghancurkannya ya. Baik anak-anak. Nah anak-anak coba simak ya. Anak-anak akan menemukan itu kata-kata ya yang maknanya sama dengan nomor 1, 2, dan 3. Coba cari ya. Ibu akan menemukan satu, memberi contoh. Nomor 1, suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tang tang tong teng, kita cari di sini. Mana ya? Ya, ini Ibu mah barisan atas nih, yang ini ya. Kerja bakti. Nah, itu adalah suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, yang 2 dan 3 cari ya oleh anak-anak ya. Coba yang mana ya. Baik anak-anak, iya gitu kita perlu untuk menjaga kebersihan kota gitu. Iya dong, kalau kotanya bersih, tamannya bersih, rapi, indah, kan kita juga senang ya untuk bermain di sana dan kita bisa menghirup udara segar. Tapi kalau tempatnya kotor, ya kita nggak akan bisa ya untuk mendapat kenyamanan di sana. Nah, bagaimana nih cara untuk menjaga kebersihan taman kota? Tentunya sampah tidak berserakan dibuang di mana-mana, tapi disimpan pada tempatnya sesuai jenisnya. Kemudian selain itu juga tanaman dijaga, dirawat ya, diatur yang rapi. Kemudian selain itu juga selalu dilakukan kerja bakti untuk menjaga taman kota tetap bersih, terawat ya. Di antaranya itu, coba sekarang anak-anak yang menemukannya ya. Ya. Nah, coba anak-anak, di situ ada gambar ya, bendera merah putih yang tegak berdiri, kemudian ada 3 orang ya, ibu-ibu 2, bapak-bapak 1. Itu sedang apa kira-kira ya? Kemudian yang di sebelahnya itu sedang apa, berbaris itu dengan tangan bersedekap. Mereka sedang ngapain ya? Nah, di antara semua itu adalah contoh ya dari hidup bersama ya. Hidup bersama dengan warga sekitar. Ya, contohnya kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga. Kemudian misalnya rapat ya, atau diskusi, atau rapat dalam menyelesaikan masalah untuk menyusun kepanitiaan pada perayaan 17 Agustus misalnya ya. Kemudian lanjutnya cari sendiri. Nah, sekarang kalau sikap yang harus dimiliki apa? Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar, contohnya mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan. Iya, kita dahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah ada orang meninggal nih. Nah, itu kan orang meninggal nggak bisa tuh menguburkan diri sendiri. Ya, tentu kita harus utamakan. Tapi Bu, kan di rumah aku belum nyapu. Nah, itu kan kepentingan pribadi. Tinggal dulu, baru kita kan datang melayat dulu ke orang yang sedang berkesusahan tersebut. Kita membantu mereka dulu. Itu kepentingan umum ya. Baik. Itu diantaranya. Cari lagi ya yang lain, sikap-sikap yang baiknya. Nah, anak-anak, pada halaman 198 di sini ada flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Ya, betul sekali anak-anak. Kita harus selalu menjaga lingkungan kita. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Jadi tumbuhan dan hewan kita jaga ya keberadaannya. Kita tidak boleh jahat, dalam arti membunuh hewan sembarangan ya, yang tidak menyakiti, yang tidak berbahaya. Kemudian tanaman dicabut-cabut, bukan ditanam, bukan dijaga, dirawat ya. Nah, itu nanti kalau semuanya rusak, punah, kita hidupnya tidak seimbang karena tidak ada
lagi yang membantu kita mau makan misalnya daging ayam, tapi ayamnya udah nggak ada, punah. Kita mau makan sayur bayam, nggak ada juga, itu karena dicabut-cabutin misalnya ya. Nah itu kita harus merawat ya, tidak boleh membakar, menebang hutan sembarangan ya dengan liar, tidak boleh ya. Perburuan hewan liar juga tidak boleh dilakukan karena sudah ada undang-undangnya. Tidak boleh itu, misalnya nanti hewan di hutan dipunahkan, semuanya habis ya. Kasihan kan anak cucu kita ya, nanti mereka cuma mendengar cerita, tidak bisa menyaksikan keberadaan hewan dan tumbuhan tersebut ya. Sekarang itu banyak tumbuhan dan hewan yang dilindungi ya, ada cagar alamnya ya, ada marga satwanya itu dilindungi oleh pemerintah. Contohnya tumbuhan yang dilindungi itu Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai itu dilindungi. Terus Edelweiss itu juga bunga yang di gunung ya, puncak gunung gitu tumbuhnya, dilindungi, tidak boleh sembarangan diambil. Kalau diambil bisa kena hukuman. Terus hewan misalnya burung cendrawasih itu juga dilindungi, tidak boleh orang-orang mengambil sembarangan ya. Ya, begitu anak-anak. Jadi kita harus menyeimbangkan hewan yang ada di sekitar kita dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya, anak-anak, bagaimana caranya agar tumbuhan dan hewan di sekitar kita tetap sehat? Cara menjaganya bagaimana? Ya, yang tadi Ibu sebutkan ya, tidak boleh sembarangan. Salah satunya tidak boleh kita misalnya tumbuh-tumbuhan menebang pohon dengan liar ya, contohnya begitu. Kalau hewan, kita tidak boleh memburu hewan-hewan dengan liar, maksudnya dengan sembarangan ya. Hewan-hewan yang dilindungi tidak boleh diburu, itu contohnya. Cari lagi yang lain ya. Nah anak-anak, coba kira-kira bagian ini anak-anak masukkan kemana nih? Di sini ada manfaat hidup bersatu dengan teman. Kemudian akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Ya, contohnya pekerjaan lama selesai untuk jika kita hidup tidak bersatu dengan teman. Jadi lama nih ya, lama selesainya. Nah, coba masukkan yang mana yang termasuk di antara dua kotak tersebut ya. Ya, baik anak-anak. Tadi Ibu sudah menceritakan ya, memberitahu apa sih tempat umum itu yang seperti apa, fasilitas umum itu seperti apa. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah seperti kemarin ya, Ibu ada salah menyampaikan tugasnya ya. Jadi tugasnya sekarang adalah menceritakan tempat umum ya, seperti tadi misalnya pom bensin, rumah sakit, pasar dan lain-lain ya, yang kotor dan bersih. Anak-anak menyampaikannya bisa melalui video maupun anak-anak melalui voice note mengirimkannya ya. Jadi misalnya tempat umum itu menyebutkan puskesmas. Nah, puskesmas itu ciri-ciri kalau kotor seperti apa, kalau bersih seperti apa ya, seperti itu ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Ya, baik. Dari semuanya itu sumber yang diambil untuk belajar kita adalah surat Maryam ayat 13 yang artinya, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari kami dan kesucian dan dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa. Jadi anak-anak, apa yang kita lakukan insya Allah semuanya ada ya aturannya, yaitu di dalam Al-Quran. Selain buku yang kita pegang ini, yang kita pelajari ini ya. Ya, baik anak-anak. Terima kasih kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan anak-anak menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang sehat, dan selalu menjaga amanah. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.